Kembali bersama kami dalam program Ulas Berita. Pemirsa, sebuah program yang digadang-gadang membawa gizi justru berujung pada petaka massal. Ratusan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Blora dilaporkan tumbang akibat diare hebat. Kecemasan melanda Blora setelah lebih dari 200 siswa-siswi SMP Negeri 1 Blora secara serentak jatuh sakit. Hanya berselang 1 hari usai mereka menyantap menu dari program makan bergizi gratis atau MBG. Ini baru dugaan kuat. Keracunan massal ini telah membuat pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa lebih awal dan memicu kekhawatiran para orang tua semakin meluas. Saat ini tim Satgas telah turun tangan menyelidiki dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber masalah. Kita akan ulas tuntas bagaimana apakah program gizi gratis ini cacat dalam pengawasannya dan bagaimana kondisi terkini para siswa yang menjadi korban. Simak laporannya sebagai berikut. Suasana di depan pintu gerbang dan halaman SMPN 1 Blora pada Rabu siang 26 bulan 11 mendadak tegang dan dipenuhi kecemasan. Bukan karena bel pulang sekolah, melainkan karena kabar yang menyebar bak api. Ratusan siswa mengalami diare massal tak lama setelah menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG sehari sebelumnya. Selasa 25 bulan 11. Bagi Diki, salah satu orang tua siswa, kabar ini datang terlambat. Ia awalnya mengira diare yang menyerang anaknya pada Selasa malam itu hanyalah sakit perut biasa. Pada Selasa malam itu anak saya mengalami diare. Saya kira diare karena sebab lain. Pada Rabu pagi, saya baru tahu kalau kasus diare itu menimpa banyak siswa SMPN 1 Blora, ungkapnya. Kabar ini sontak membuat para orang tua panik dan bergegas mendatangi sekolah. Mereka ingin memastikan kondisi anak-anak mereka dan mengetahui pasti apakah menu gizi gratis yang seharusnya menyehatkan itu justru menjadi sumber petaka. Menurut keterangan seorang guru setempat, menu MBG pada hari Selasa 25 November 2025 adalah ayam dengan bumbu basah atau rica-rica ayam, capcay wortel, dan buah melon. Berikut penjelasan dari pihak SMPN 1 Blora. Yang merasa wow dan diare, tapi posisi diare saya di rumah. Iya, sudah di rumah. Menunya MBG itu nasi, terus ayamnya itu di bumbu basah seperti apa ya? Pokoknya bumbu basah tidak kering, terus sayurnya itu ada cabenya, seperti sayur, buahnya melon sama susu. Kemudian itu anak sudah pulang di rumah, jadi merasa perutnya mules terus diare. Kebanyakan tadi malam diarenya. Ini tadi juga ada yang tadi pagi masih diare, terus sudah ada 6 anak sudah izin pulang lebih awal karena masih diare. Sekarang belum dimakan, belum dimakan. Dan kemarin itu makannya juga setengah 12 seperti hari normal. Bukan makannya lebih siang, bukan lebih pagi. Memang jam makannya sini setengah 12. Tadi pagi juga saya sudah konfirmasi sama SPBG-nya juga sudah datang, juga sudah menyampaikan. Terus tadi pagi juga kalau masih ada yang belum sehat, SPBG tindak lanjutnya periksakan. Anaknya ini juga banyak yang sudah masuk. Dan kondisinya baik. Ada juga yang izin pulang. Yang masih. Tadi yang dibawa ke BKD kalau tidak salah ada 20 anak yang masih merasa kesakitan. Terus kamu sebelum pulang periksa dulu ke DKT, saya gitu terus diajak ke DKT.
Karangjati. Sudah berupaya untuk memberikan pelayanan anak dibawa ke klinik terdekat SPPG. Laporannya 198. Dari jumlah 955 siswa. Oh, ini dari ini sekarang ini kondisinya ada yang sudah masuk dan biasa. Cuma tadi malam diarahin. 40 diperasakan di DKT, tapi yang di DKT tinggal 2. Yang dua yang Yang harus dua ya. lewat imam untuk dapat infus. Yang lain sudah sekolah nanti pulang. Tadi saya sudah cek ini menunya kan apa soto. Dia kan saya cek karena tidak ada masalah. Kan ada tester, Pak. Ini harus dengan dibagi dulu, Pak. Bahaya ini. Total siswa yang mengeluh diare di SMPN 1 Blora mencapai lebih dari 204 orang, berdasarkan data dari Wahyu Yuli, guru yang membidangi MBG. Jumlah ini dikhawatirkan masih bisa bertambah. 2 orang siswa bahkan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jawatan Kesehatan Tentara atau DKT Blora. Sisanya diperbolehkan pulang setelah diperiksa dan diberi obat. Siswa bernama Zeze mengaku buang air besar hingga 3 kali sejak malam hari. Beberapa kali saya diare sejak Selasa malam dan juga Rabu pagi, tapi sekarang sudah agak baikan, katanya. Sementara siswa lain, Zauzah, juga mengalami diare meski hanya memakan sedikit lauk ayamnya. Kepala SMP Negeri 1 Blora, Ainur Rofik, membenarkan kejadian ini, menyebut keluhan diare muncul setelah siswa pulang sekolah pada hari Selasa dan mereka kemudian melapor ke sekolah keesokan harinya. Kasus serupa tak hanya terjadi di SMP Negeri 1 Blora. 47 siswa SMP Kristen Blora juga mengalami diare setelah menyantap menu MBG pada hari yang sama. Membludaknya siswa dari 2 sekolah di RSDKT Blora membuat pelayanan terpaksa dialihkan. Siswa SMP Kristen Blora kemudian diarahkan untuk menjalani pemeriksaan di RSUD Blora. Kapolsek Blora, AKP Rustam, membenarkan adanya 47 kasus di SMP Kristen. Diketahui, kedua sekolah tersebut mendapat jatah menu MBG dari dapur SPPG yang sama. Dugaan keracunan ini semakin menguatkan kekhawatiran orang tua akan kualitas dan kebersihan makanan yang dibagikan. Sebagai respon cepat, pihak sekolah memutuskan tidak membagikan menu MBG pada hari Rabu, 26/11, meskipun porsi nasi, lauk soto, dan jeruk sudah tiba di sekolah. Tumpukan ompreng menu hari itu terlihat teronggok di ruang lobi sekolah, sebuah pemandangan yang menyiratkan kekacauan dan kekhawatiran yang tengah melanda. Kepanikan orang tua sedikit mereda setelah melihat anak-anak mereka dipulangkan lebih awal, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, setelah sebagian besar menjalani pemeriksaan. Siswa yang dinyatakan sehat tetap dibekali obat mual dan diare. Kepala Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesda Blora, Edi Widayat, memastikan bahwa tim Satgas MBG telah bergerak cepat ke sekolah, rumah sakit, hingga dapur SPPG untuk menyelidiki dugaan diare massal ini. Hasilnya akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai, ujarnya, mencoba menenangkan masyarakat yang kini menunggu dengan harap-harap cemas. Dihubungi Blora TV Kamis 27/11/12, Edi Widayat yang Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Blora menandaskan, kalau berdasarkan SOP sambil menunggu penelitian lebih lanjut, mestinya SPPG-nya diberhentikan sementara hingga waktu 2 minggu. Yang jelas sampel sudah kita ambil semua, sementara kronologi sudah saya sampaikan juga. Kalau menurut saya ya SPPG yang mengadakan MBG itu ditutup sementara sampai 2 minggu. Tandas Edi Widayat. Insiden ini tidak hanya menyisakan deretan siswa yang sakit, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keamanan pangan dalam program yang mulia ini. Para orang tua kini menuntut jawaban dan jaminan bahwa gizi yang disajikan untuk anak-anak mereka benar-benar bersih dan aman, sehingga kejadian mencekam ini tidak akan terulang lagi. Sementara itu, informasi yang dihimpun hingga hari ini, Kamis 27/11/25, sejumlah siswa masih banyak yang izin untuk tidak masuk sekolah. Beberapa orang tua menyampaikan anaknya masih pusing, mual. Pemirsa, sebuah insiden yang menyisakan tanda tanya besar dan kecemasan bagi para orang tua.
kasus diare massal, makanan yang diduga menjadi sumber petaka di SMP Negeri 1 Blora ini, tentu harapan kita semua adalah agar kasus serupa tidak terulang lagi dan seluruh pihak terkait dapat menjamin kesehatan serta keselamatan anak-anak didik kita. Kami akan terus memantau dan mengabarkan perkembangan selanjutnya. Sekian, saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.